Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wahida. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai Indonesia pada masa kolonial, liberal, masa demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan reformasi atau Orde Baru. Pada masa kolonial, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda yang mengeksploitasi sumber daya alam dan menindas rakyat pribumi. Sistem pemerintahan kolonial yang otoriter memusatkan kekuasaan pada kepentingan penjajah, sementara rakyat hanya dijadikan alat produksi melalui kebijakan seperti tanam paksa dan kerja rodi. Akibatnya, kemiskinan dan penderitaan meluas di kalangan rakyat. Meskipun hidup dalam tekanan, semangat perlawanan mulai tumbuh. Perjuangan diawali dengan lainnya organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka menjadi penggerak dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya terpecah oleh kebijakan divide et impera. Gerakan ini mencapai puncaknya melalui Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan pentingnya persatuan untuk melawan kolonialisme. Akses pendidikan yang terbatas melahirkan sedikit kaum terpelajar, tetapi mereka memainkan peran besar dalam membangun kesadaran nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta muncul sebagai pemimpin visioner yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Peran media massa juga signifikan meski diawasi ketat dengan memuat kritik terhadap kolonialisme dan menyebarkan gagasan kemerdekaan. Di sisi lain, stabilitas pemerintah kolonial dijaga dengan tangan besi oleh militer Belanda dan aparat lokal. Namun, penindasan yang terus-menerus seperti dalam Perang Aceh dan pemberontakan lainnya justru memperkuat tekad rakyat untuk melawan. Pada akhirnya, semangat nasionalisme yang terus berkembang menjadi fondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, sistem politik yang diterapkan mengedepankan kebebasan dan persaingan antar partai. Masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan tuntutan mereka melalui partai-partai yang ada. Namun, hal ini juga menciptakan ketegangan politik. Ketidakstabilan kabinet yang sering berganti-ganti menyebabkan pemerintahan tidak dapat menjalankan kebijakan secara konsisten. Sementara koalisi yang mudah rapuh memperburuk keadaan politik. Meskipun nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan hak-hak politik mulai diterapkan, sistem ini tidak berjalan mulus. Rivalitas antar partai lebih sering mengarah pada pertentangan daripada pembentukan kebijakan yang produktif. Hal ini membuat penerapan nilai-nilai demokrasi tidak optimal dengan banyaknya kepentingan politik yang bertabrakan. Ketidakstabilan politik mempengaruhi daya kapabilitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang. Banyaknya pergantian kabinet yang cepat membuat program-program pemerintah terganggu, menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada. Meskipun partisipasi politik masyarakat meningkat, polarisasi politik yang tajam justru memperburuk hubungan antar kelompok sosial dan memperburuk kondisi ekonomi dan sosial negara. Pada masa ini, militer berperan sebagai penjaga stabilitas, meskipun tidak terlibat langsung dalam pemerintahan. Mereka tetap memegang peran penting dalam menjaga keterlibatan, meskipun dalam
kapasitas yang lebih terbatas. Akhirnya, ketidakstabilan politik yang terus berlanjut dan kegagalan sistem parlementer untuk mencapai kesepakatan membawa Indonesia pada perubahan menuju sistem demokrasi terpimpin, menggantikan demokrasi liberal yang dianggap tidak mampu menjaga stabilitas negara. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965, Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan dengan alasan stabilitas negara. Melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dan sistem ini menempatkan Soekarno sebagai pemimpin tunggal yang memadukan ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan kelompok masyarakat yang beragam. Namun, konflik ideologis antara nasionalis, agama, dan komunis semakin memanas, terutama antara militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemerintah memobilisasi massa melalui propaganda dan organisasi, tetapi aspirasi rakyat seringkali tidak tersalurkan dengan baik. Kekuasaan bersifat sentralistik dengan DPR dan lembaga lainnya hanya menjadi pendukung kebijakan presiden. Militer juga mulai memainkan peran ganda dalam politik dan keamanan, menciptakan rivalitas dengan PKI yang memperburuk ketegangan politik. Di bidang ekonomi, langkah nasionalisasi perusahaan asing memperburuk kondisi dengan inflasi tinggi dan kelangkaan kebutuhan pokok. Meski proyek-proyek seperti Monumen Nasional dan Asian Games tahun 1962 digalakkan, ekonomi rakyat tetap terpuruk. Ketidakpuasan sosial dan konflik ideologi terus meningkat. Instabilitas ini memuncak dengan peristiwa Gerakan 30 September atau PKI pada tahun 1965 yang mengakhiri demokrasi terpimpin. Masa ini mencerminkan upaya menjaga persatuan di tengah konflik ideologis, tetapi pendekatan otoriter yang dilakukan justru memperburuk keadaan. Pada masa demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998, pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi dengan sistem yang sentralistik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan, tetapi lebih sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kebijakan ini mengekang kebebasan berpendapat, mengawasi ketat lembaga legislatif, media, dan organisasi masyarakat. Pemerintah gencar menanamkan nilai Pancasila melalui program penataran P4 yang bersifat top-down tanpa membuka ruang kritik. Militer dengan peran dwifungsi mendukung stabilitas, tetapi menekan hak-hak sipil dan memperburuk ketimpangan daerah. Kebijakan seragam atas nama persatuan justru memicu konflik di wilayah tertentu. Ekonomi tumbuh melalui pembangunan, tetapi korupsi, kolusi, dan nepotisme menghambat pemerataan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat diarahkan pada aktivitas yang mendukung kepentingan pemerintah, seperti pemilu yang tidak kompetitif. Stabilitas yang bertahan selama 3 dekade akhirnya runtuh saat krisis ekonomi tahun 1997, memunculkan ketidakpuasan publik yang berpuncak pada gerakan reformasi 1998 dan berakhirnya Orde Baru. Pada masa demokrasi reformasi di Indonesia, menandai perubahan besar dari pemerintahan otoriter menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Setelah jatuhnya Orde Baru, ruang kebebasan untuk masyarakat semakin luas, dengan kebebasan berpendapat dan organisasi yang berkembang pesat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, baik dalam ranah politik maupun sosial.
Desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, meskipun hubungan antara pusat dan daerah kadang masih menimbulkan ketegangan, terutama dalam pembagian sumber daya dan kekuasaan. Masyarakat pun semakin terlibat dalam proses politik melalui pemilu yang lebih bebas dan adil, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial politik. Namun, praktik politik yang tidak sehat seperti politik uang masih menjadi tantangan. Stabilitas politik menjadi perhatian utama, mengingat pergeseran besar yang terjadi pasca reformasi. Ketegangan sosial dan politik identitas kadang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah berusaha mengatasi hal ini dengan memperkuat integrasi sosial, di sisi lain, reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. Meskipun capaian ini masih menghadapi hambatan, keterlibatan militer dalam politik berkurang dengan fokus lebih pada peran profesional. Meskipun ada kemajuan dalam penguatan demokrasi, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas tetap ada. Secara keseluruhan, masa demokrasi reformasi membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik, meskipun masih ada banyak aspek yang perlu terus diperbaiki.